Shalom, selamat pagi semuanya, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di tempat ini, kita boleh bertatap muka bersama ya. Kita bersyukur, kita boleh melalui banyak hal dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sama-sama untuk kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Sebelumnya kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh kembali datang untuk beribadah. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami masih boleh datang, untuk kami masih boleh bertatap muka dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali melayani Tuhan juga, untuk kami boleh bersekutu bersama dan kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan, dan terlebih kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memimpin, mengurapi setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu juga para jemaat-jemaat-Mu yang hadir, sehingga kami boleh datang dengan hati yang penuh sukacita Tuhan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sekali lagi ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan mengurapi kami, menjamah setiap kami dan memperlayakan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan hati bersuka rasa dan lihat
kita yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita lihat sepanjang hidup kita, Tuhan begitu banyak mengasihi kita, Tuhan begitu banyak memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita ingin bahwa Tuhan selalu menyelidiki hati kita. Betapa kita mengasihi Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku Yesus mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Karena sungguh Tuhan, kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu. Kami hanya bisa bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, perlayakan kami. Tuhan, persiapkan kami sehingga kami boleh layak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dia dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Sehingga firman Tuhan yang keluar dari mulutnya itu semua berasal daripada Tuhan. Dan kami, jemaat-jemaat-Mu boleh siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom. Kiranya berkat anugerah Allah melimpah pada kita pada pagi hari ini. Kita masing-masing bersyukur kalau kita saat ini bisa berada di tempat rumah Tuhan dalam kondisi sehat. Amin, saudara. Puji Tuhan. Baik, tidak berlama-lama. Saya berterima kasih kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan pada saya saat pada pagi hari ini, dan juga ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih judul adalah Lembah Pujian. Mungkin saudara saya bisa bantu klik scan ya. Ya, kita akan baca di dalam 2 Tabagai pasal yang ke-20. 2 Tabagai pasal 20 ayat 1 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Tabagai pasal yang ke-20 ayat 1 dan 10. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menim. Ayat yang ke-10. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Dan ayat selanjutnya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita melihat cerita ini dengan judulnya saja sudah jelas bahwa kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Kalau kita melihat bahwa kehidupan Yosafat sangat luar biasa sekali dan memang pantas untuk kita tiru. Tapi justru di penghujung akhir pemerintahannya dia mengalami satu peperangan yang besar sekali. Bukankah itu sama dengan saudara dan saya saat ini? Kita hidup di akhir dari akhir zaman dan kita mengalami satu peperangan yang luar biasa sekali. Belum pernah ada terjadi mengalami satu pandemi ke gereja pakai masker. Belum pernah ada. Ya, semua serba terbatas. Kita mau melakukan sesuatu aktivitas, semua serba terbatas. Bahkan ada beberapa yang mengalami paranoid, ketakutan. Dan itu tidak salah, saudara. Asal tidak terlalu berkelebihan. Ya. Namun artinya adalah musuh yang dihadapi Yosafat itu kali ini kita akan lihat, kita akan aplikasikan dengan kehidupan kita. Di sini kalau kita melihat ada 4 musuh daripada Yosafat yang luar biasa sekali, yang cukup mengganggu bahkan membuat Yosafat ketakutan. Yang pertama adalah Moab, Amon, Menim, dan dari dikatakan bahwa orang-orang dari pegunungan Seir. Ada 4 musuh Yosafat yang itu membuat Yosafat takut. Kalau kita melihat di cerita ayat yang ketiga dan 12, di situ dikatakan ketakutan sehingga dia harus berpuasa. Dan juga dia tetap dia nggak ngerti. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang 12 demikian bunyinya, saudara. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yang menarik di sini,
Kalau saudara juga membaca ayat yang ketiga, di situ dikatakan Yosafat menjadi takut. Dan akhirnya dia menyuruh semua rakyatnya untuk berpuasa. Dan ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-12 tadi dikatakan bahwa dia juga mengalami nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saat ini kita mengalami satu musuh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan terkadang kita sudah lakukan puasa. Terkadang kita juga sudah tetap fokus pada Tuhan, tetapi tidak bisa juga. Ya Tuhan, aku udah gak ngerti. Berapa banyak anak Tuhan yang saat ini menyerah. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh menyerah. Berserah, betul, boleh pada Tuhan. Tetapi menyerah kita tidak boleh. Di sini kita lihat bahwa ketakutan Yosafat disertai dengan puasa. Dia tidak mengerti apa yang diperbuat, disertai pula dengan dia tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi musuh itu tetap menyerang Yosafat. Saudara saat ini rajin ke gereja. Saudara dan saya saat ini kita rajin berpuasa. Kita rajin berdoa. Tetapi tetap musuh yang di sekeliling kita tetap menyerang kita. Apa yang harus kita lakukan? Yosafat puasa sudah. Matanya tertuju pada Tuhan sudah. Tetap saja. Nah, kita akan lihat 4 jenis musuh yang Yosafat hadapi ini kita rekomendasikan atau kita aplikasikan dengan hidup kita. Musuh yang pertama, silakan the next munculkan. Ya, itu adalah musuh yang pertama adalah saya mulai dari menim. Di situ katakan tadi, ya kan, setelah ayat yang ke-20 tadi, ayat yang pertama, di situ dikatakan ada Moab, Bani Amon, dan sepasukan suku orang Menim. Saudara tahu bahwa pasukan Menim ini berbicara tentang masalah kehidupan kita sehari-hari. Itu saya mengadopsi dengan suku Menim. Menim ini suku yang sudah dikalahkan, tetapi tidak dibasmi. Dia diterima oleh bangsa Israel untuk menjadi budaknya. Jadi setiap hari suku Menim ini bergaul dengan bangsa Israel, tetapi statusnya sebagai budak. Bukankah itu sama dengan kehidupan saudara dan saya? Kita setiap hari di dalam kehidupan kita diselimuti dengan berbagai masalah, dan masalah itu hidup dengan kita. Apa saja? Banyak sekali. Maaf bicara, saudara sedang setiap hari saudara setir mobil, tiba-tiba banyak kempes. Ya, itu pun masalah. Saudara sedang nyetrika karena keteledoran, tiba-tiba baju kesayangan dari suami atau istri, ya, atau anak sobek. Anak atau suami ribut. Tanya, gimana sih kok gini? Sempat terjadi friksi. Bukan hal kecil Bapak Ibu sekalian, tetapi itu besar, ya. Saudara antar anak sekolah, atau sekarang sedang musim online, wifi-nya mati. Nah, gimana? Ya, anak saya kan sedang kuliah di online, dan itu tiba-tiba lampu mati beberapa hari yang lalu. Waduh, panik. Itu masalah Bapak Ibu sekalian. Dan masalah-masalah itu ada di dalam hidup kita. Ada di dalam hidup kita. Ada di dalam hidup kita. Dan masalah itu kalau tidak kita manage dengan baik, itu bisa membuat kita tidak damai sejahtera. Ada satu cerita, seorang suami istri, hanya karena masalah odol, pasta gigi, itu bisa ribut Bapak sekalian. Kok bisa? Iya, karena yang satu bapak kalau mencet dekat cup atasnya plot. Kalau istri pencet dulu dari bawah. Itu masalah simpel sebetulnya. Tetapi ini kisahnya tak bisa ribut. Saya tanya, kamu kalau mencet jangan langsung atasnya dong, dari bawah saja. Sementara sang suami alias sama saja. Nanti juga dari bawah juga naik ke atas juga pasti. Itu masalah kehidupan sehari-hari loh.
Dan kalau kita tidak memanage dengan damai sejahtera, bisa ribut. Dan itulah minim. Yosafat alami itu. Bangsa suku Minim setiap hari bersama dengan dia. Walaupun dia jadi budak, tapi tetap pada momen tertentu dia menyerang Yosafat. Pada momen tertentu, masalah kecil ini, riak-riak di dalam rumah tangga ini, bisa menjadi besar kalau kita tidak manage dengan baik. Kalau kita tidak perhatikan, kalau kita tidak betul-betul atur semuanya dengan perasaan damai sejahtera. Hati-hati, musuh itu pun bisa mengganggu kita. Hanya karena sang suami sudah ada di mobil, sang istri belum sempat make up, ditunggu bentar. Ini sebentar, akhirnya ditinggal. Pulang dari situ ribut. Betul? Masalah kecil seringkali mengganggu kehidupan kita. Saudara, itulah minim yang saudara harus perhatikan. Jangan saudara anggap remeh, tetapi saudara harus tetap dalam posisi bagaimana. Nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan, karena Yosafat pun melakukan untuk mengalahkan suku Minim ini. Yang kedua, ya, di situ dikatakan bahwa adalah suku Bani Amon yang berbicara tentang penyakit. Ya, buka di dalam, ya, kita akan baca Amos 1 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri dan sebagainya. Bani Amon melakukan penyiksaannya menyakitkan, di mana wanita-wanita bangsa Israel, untuk supaya bangsa Israel, suku bangsa Israel mengalami penurunan dalam segi jumlah, maka yang lahir buka, saudara, dibedah, dibunuh. Bangsa Israel, khususnya buat ibu-ibu, mengalami ketakutan yang luar biasa dan mengalami kesakitan yang luar biasa. Bukankah musuh yang kedua ini juga menghalang di kita, saudara? Bukankah saat ini kita juga sedang menghadapi satu musuh yang luar biasa sekali, yang namanya COVID-19, dan tidak jarang pula merenggut anggota keluarga kita, tidak jarang pula merenggut teman sejawat kita. Hari ini kita bisa bercengkrama, bisa berwiana dengan dia. 2-3 hari kemudian kita dengar dia masuk rumah sakit dan lewat begitu saja. Dan penyakit itu pun juga menghantui kita juga. Manakala kita pulang dari pergi, misalnya habis dari kantor, tiba-tiba kita mulai pilek, langsung kita juga ikut merasa sakit. Padahal biasa-biasa saja. Tetapi langsung kita merasa, aduh, saya kayaknya begini ya. Satu saat saya jalan pagi, pulang dari jalan pagi, tiba-tiba badan pegel semua. Kaget saya. Saya biasa kalau jalan pagi, selesai mandi, selesai, fresh. Ini malah jalan pagi, pegel semua, selesai. Saya ngomong sama istri saya tadi papasan ada satu orang, persis. Saya mampir di satu warung kopi, dan tadi bapak itu tadi batuk-batuk. Oh, jangan-jangan COVID ya saya. Saya langsung merasa badan saya ngilu. Lah memang saya ngilu, sakit-sakit semua. Waduh, ini kayak saya ngilu. Udah, jangan, bahaya ini, saya kena sakit ini. Penyakit itu menyerang saya. Tapi saya katakan, Tuhan, saya mau nyiapin firman Tuhan ini, kok saya mengalami sakit begini, saya harus lawan ini, ya. Dan akhirnya Tuhan ingatkan saya. Biasanya kalau mau jalan pagi, saya ya minimal minum atau sarapan begitu sedikit ya. Nah pulangnya baru sama makan berat begitu. Saya nggak sarapan, rupanya mah saya kambuh. Jadi pada saat selesai jalan-jalan, energi saya keluar, jadi badan saya langsung nggak enak badan. Begitu saya makan nasi ya, akhirnya sudah sembuh sedikit. Penyakit itu seringkali menghantui kita. Penyakit itu seringkali menyerang kita. Penyakit yang bertahun-tahun juga banyak kita alami. Beberapa waktu yang lalu, saya ada dengar cerita
Ada seorang ibu yang usia di atas 70 tahun, mama dari teman saya yang mengalami sakit dan sakitnya bertahun-tahun. Saudara yang Tuhan kasihi, mungkin saudara dan saya saat ini dalam kondisi sehat, tapi mungkin ada keluarga sanak famili kita yang mengalami sakit. Dan pada saat itu pun kita mengalami satu tekanan musuh yang disebut di sini adalah musuh seperti Yosafat, musuh Bani Amon. Dan saudara dan saya bisa mengalami itu semua. Kita bisa mengalami penyakit itu semua. Karena inilah peperangan hidup. Hidup adalah perjuangan, dan musuh yang kedua kita hadapi adalah musuh penyakit. Yang ketiga, apa saja? Di situ dikatakan adalah Moab. Bani Moab berbicara tentang kekurangan atau kesulitan secara materi. Kita ingat bangsa Moab bagaimana Elimelech, ya, di dalam Rut dia mendengar, dia ditinggal, dia tak dengar bahwa di sana cukup luar biasa sukses, maka Elimelech keluar dan akhirnya dia beserta dengan keluarganya pindah ke tempat. Karena memang Moab itu salah satu adalah pernah mengalami satu kesuksesan yang luar biasa. Tapi apa kata firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 48 ayat 33, demikian bunyinya. Sukaria dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan dan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan, pengirek tidak ada lagi pengiriknya, pekik kegirangan tidak kedengaran lagi. Kondisi Bani Moab setelah Tuhan firmankan seperti ini, Tuhan hukum Bani Moab dengan kondisi yang tadinya sukses secara materi tidak ada lagi. Kondisi keuangan saudara pagi ini bagaimana? Gaji saudara tidak mengalami pemotongan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas banyak anak-anak Tuhan saat ini di dalam bisnis pun mengalami satu kemerosotan. Itu membuktikan penyakit Moab sedang menyerang kehidupan saudara dan sedang menyerang kehidupan saya dan sedang menyerang kehidupan kita semuanya. Moab berbicara tentang kekurangan materi. Kalau saudara perhatikan sekarang banyak teman-teman saya yang dia buka, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan, sudah pasang Instagram dan dia telepon. Pak, saya pasang ini jual apa? Resoles. Beli dong. Pak, saya pesen, saya pasang nasi bakar, beli dong. Pak, saya pesen ini, beli dong. Semua kami mengalami kondisi seperti itu, semua mengalami itu, dan kita mengerti karena memang itu realitas di dalam kehidupan kita saat ini, bukan? Moab kekurangan materi sedang menyerang kehidupan kita karena dia musuh kita pagi ini. Bagaimana sikap kita? Ya, kita nanti akan lihat sama-sama bagaimana sikapnya. Tapi yang jelas bukankah musuh ini pun, musuh Moab ini pun juga ada pada kita, menyerang kita. Kalau saudara merasa tidak ada kekurangan, puji Tuhan, itu luar biasa sekali. Tapi kalau saudara saat ini mengalami satu tekanan musuh itu dalam bentuk kekurangan materi, saudara jangan mengeluh, jangan kita bersungut-sungut. Nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan. Tetapi prinsip buat kita, kalau kita sekarang mengalami ini, Yosafat sudah alami itu di penghujung pemerintahannya. Dia mengalami musuh besar, salah satunya adalah Moab. Di penghujung kehidupan kita, kita juga mengalami saat ini pandemi, dan itu membuat rontok semua secara bisnis. Berapa banyak bisnis yang sudah mulai gulung tikar. Saya sampai kaget. Ada seorang teman saya yang dalam posisi tinggi, tiba-tiba dia kena PHK, dan akhirnya terus dia sekarang jualan dalam posisi yang menurut saya itu bukan kemauannya dia, tapi karena terpaksa dia harus lakukan. Dia turun secara sosial, status sosialnya untuk mempertahankan kehidupannya. Kenapa? Karena kesulitan atau kekurangan materi. Itu sebabnya buat kita mengalami masalah seperti ini, saudara jangan mengeluh. Yosafat sudah alami dulu dengan musuh, padahal raja. Dia alami itu. Saudara dan saya, kita nanti akan lihat musuh yang penghabisan.
yaitu musuh Seir. Berbicara, the next ya munculkan artinya adalah ketakutan atau kekhawatiran di dalam kehidupan. Di dalam Yeskiel pasal 35 ayat 3 demikian bunyi firman Tuhan, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Ayat 5, oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-menurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial. Saudara yang Tuhan kasih, suku Seir selalu membuat bangsa Israel setiap harinya mengalami ketakutan. Di situ dikatakan bahwa oleh karena hatimu terpendam rasa permusuhan turun-menurun dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang. Saudara saat ini takut? Saudara saat ini khawatir dengan masa depan anak-anak saudara? Atau masa takut dengan karir saudara, dengan pekerjaan saudara? Aduh, kalau melihat ada teman yang di PHK, aduh saya di PHK enggak ini? Wah, langsung pulang sampai rumah berlutut moplok doanya, Tuhan, tolong jangan sampai saya. Saudara yang Tuhan kasih, kekhawatiran dan ketakutan itu saat ini sedang melanda kehidupan. Apakah kita perlu takut? Nanti kita lihat sama-sama bagaimana sikap kita. Kalau ada 4 hal musuh ini menghantui saudara pagi ini, dan juga menghantui saya pagi ini, mari kita ngambil sikap daripada Yosafat. Apa yang harus dilakukan sikap Yosafat ini? Ini yang harus kita ambil. Yang pertama, sikap Yosafat ada di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 20. Nih, kita baca 2 Tawarikh 20 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian tampillah suatu 2 Tawarikh 20 maaf. 2 Tawarikh 20 ayat 20 demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Saudara yang Tuhan kasih, setelah Yosafat mendapat satu firman dari Tuhan melalui nabi, maka dia katakanlah berperang saja. Siapkan, dan dia bersiap. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju. Satu kalimat, pagi-pagi mereka maju, membuktikan bahwa dia punya satu semangat dalam kehidupan. Padahal Yosafat tahu di depan ada musuh yang akan menyerang. Saudara dan saya saat ini kita tahu 4 masalah musuh tadi itu menyerang kepada kita. Jangan biarkan saudara loyo, jangan biarkan saudara bersungut-sungut, jangan biarkan saudara menyerah, jangan biarkan saudara terkapar secara mental. Tapi bangkit saudara, tetap bersemangat bersama Tuhan. Saya apresiasi buat seluruh jemaat atau gereja yang sudah mulai buka. Kita tidak boleh menunggu terlalu lama. Kita tetap menjalankan prokes. Saya juga semua perhatikan kita menjalankan prokes. Mulai kita beribadah. Bersemangat kita beribadah. Jangan keenakan online terus, saudara. Karena saya melihat masih juga ada beberapa juga yang online. Saya nggak katakan bahwa itu tidak beriman. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Masing-masing punya satu pewahyuan berbeda-beda. Namun pagi ini saya berada di satu sidang di tempat ini. Satu sidang yang bersemangat. Dan di dalam kehidupan saudara juga sama. Semangat, bangkitkan semangat saudara. Kalau ada sesama teman jalan-jalan, ketemu gimana ada? Semangat. Saya kalau jalan pagi, selalu saya satpam satu komplek, nggak tahu itu kenal juga nggak sampai. Pagi, sehat, puji Tuhan, sehat, alhamdulillah, pagi sehat. Kita memberikan satu aura positif, memberikan satu energi positif. Kalau orang psikologi mengatakan begitu ya, memberikan energi positif pada. Coba kalau saudara masuk lingkungan yang, kita ikut begitu saudara. Dan jangan-jangan kita merupakan saksi Tuhan loh. Jadi saudara harus selalu memberikan satu energi positif bersama dengan Tuhan. Aura atau karisma Allah itu keluar dari kita untuk kita sampaikan impartasikan pada mereka semua bahwa kita anak Tuhan. Menghadapi musuh-musuh yang tadi sudah kita bahas, kita tetap dengan positif, siap, semangat menghadapi kehidupan ini. Amin, saudara.
Yang kedua, di situ dikatakan adalah percaya kepada Tuhan. Di situ kalau saudara perhatikan ayat tadi dikatakan bahwa ayat yang ke-20, setelah pagi-pagi dia maju ke padang gunung Tekwa, ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosua dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percaya kepada Tuhan, saudara akan teguh bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin dia yang menciptakan kita, membuat yang mereka jahat buat kita, tidak mungkin. Walaupun saya pun membaca satu ayat, nanti ayat itu akan saya sampaikan dan ini menjadi rema buat saya bahwa Engkau yang membuat aku malapetaka. Ternyata Tuhan membuat juga malapetaka buat kita, saudara. Ada ayatnya. Nanti ya kalau ada kesempatan berikutnya saya akan rangkum firman Tuhan itu. Saya mendapat terima itu dan menjadi pelajaran buat Uya. Sometimes memang terkadang memberikan hal seperti itu buat kita. Tetapi di sini katakan bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Saudara harus mampu. Bukan hanya semangat hidup saja secara menggebu-gebu. Tetapi iman saudara tidak percaya pada Tuhan. Mulai meragukan, tidak. Disertai dengan semangat yang menggebu-gebu itu dengan jasmani kita. Maka iman kita pun harus juga menggebu-gebu. Kita percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya lagu yang selalu saya naikkan. Lagu hatiku percaya, hatiku percaya. Karena lagu itu mudah diingat. Dan lagu itu membangkitkan semangat kita. Kita nanti akan sama-sama menyanyikan lagu untuk supaya Tuhan berotoritas di dalam kehidupan kita. Ya, rohmu yang hidup. Kita serahkan nanti sama Tuhan untuk kehidupan kita dalam kitab berdoa nanti. Yang ketiga, di situ dikatakan ayat yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu itu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang ketiga yang harus kita pakai, yang harus kita siapkan, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, saudara menghadapi 4 musuh tadi, tidak perlu gentar. Saudara, buka hati saudara untuk menyembah Tuhan. Buka hati saudara untuk membiarkan roh Tuhan berotoritas dalam kehidupan kita. Untuk menyembah Tuhan itu bukan hanya sekedar menyembah saja, tetapi masuk di dalam roh dan penyembahan dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan kedamaian. Kalau sekarang saudara berada di dalam posisi seperti tadi, kondisi mengalami tekanan-tekanan tadi, banyak yang selalu saya katakan, kita terkadang berada di lembah air mata. Betul? Ya, lembah duka cita, lembah kesusahan, lembah kepahitan. Pokoknya kalau kita berada dalam posisi yang diserang musuh-musuh itu, kita berada dalam posisi lembah-lembah seperti itu. Tapi tahukah saudara, pagi ini firman Tuhan tidak saya perpanjangkan, saya undang pemain musik, kita akan masuk ke dalam yang keempat. Yang keempat langkah yang dilakukan oleh Yosafat. Dia menjadikan lembah air mata menjadi lembah pujian. Yang keempat munculkan. Jadikan ayat yang ke-26. Pemain musik silahkan masuk ke depan. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lembah pujian hingga sekarang. Saudara, nama Tuhan yang dipermuliakan.
Karena sekarang lembah pujian masih disebut-sebut. Kalau saudara menciptakan kondisi saat ini dalam kondisi lembah air mata, jadikanlah lembah air mata saudara menjadi lembah pujian. Jadikanlah lembah kepahitan saudara menjadi lembah pujian. Jadikanlah permasalahan hidup saudara dan kesusahan itu, tangisan saudara, menjadi lembah pujian. Karena bersama dengan Tuhan kita bisa menjadikan pujian. Katakan Tuhan Yesus itu begitu luar biasa baiknya. Dan kita sama-sama biarkan katakan Tuhan, aku berserah padamu Tuhan. Karena roh Tuhan yang hidup itu yang akan berotoritas dalam hidup kita. Sehingga kita pulang permasalahan itu Tuhan selesaikan. Kalau saudara mau baca cerita secara detail, Yosafat tidak berperang, tetapi justru Tuhan berperang gantinya. Tuhan berperang ganti Yosafat. Permasalahan saudara sekarang banyak, percayalah bahwa berdasarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengatakan bahwa kamu diam, aku berperang ganti kamu. Dan memang itu dilakukan, sehingga akhirnya Yosafat bisa menaikkan lembah pujian. Saat ini kita tidak tahu saudara, peperangan apa di alam roh sana yang kita tidak tahu. Saudara pulang, permasalahan saudara bisa terselesaikan. Saudara yang datang sakit atau ada rekan saudara yang sakit, saudara sekarang Tuhan sedang berperang untuk menyembuhkannya. Cukup buat bagian kita apa? Bagian kita menaikkan pujian. Lembah pujian itu, lembah air mata, kita ganti dengan lembah pujian. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserahkan hadiratmu, kau ambil alih seluruh dinaikkan. Kita nyanyikan ini dengan nada ditinggikan lagi. Katakan ku buka hati. Haleluya. Haleluya. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami hanya menyerah padamu pagi ini. Oh, amin, 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 amin. Hidup
rasakan hadirat Tuhan. Pagi ini dia akan berperang ganti saudara. Dia akan mengambil alih kehidupan saudara. Haleluya, dia akan memimpin kehidupan saudara untuk masuk dalam peperangan dan memenangkan peperangan itu. Haleluya, haleluya Yesus. Ya lama. Amin. Haleluya, haleluya. Sembah dia. Haleluya. Ya lama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berperang ganti kami Tuhan. Kalau saat ini di antara kami ada yang mengalami penyakit, ada yang mengalami ketakutan, ada yang mengalami tekanan ekonomi, atau juga ada yang mengalami hal-hal yang membuat kita tidak mengalami damai sejahtera. Mari Tuhan, Kau kalahkan dalam nama Yesus. Musuh itu Engkau kalahkan Tuhan, sehingga kami pulang dengan membawa damai sejahtera dari surgawi. Kami pulang dengan membawa kemenangan dari Engkau, dan kami pulang keadaan kehidupan kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, berkasih karunia-Mu, biarlah Engkau tetap berotoritas di dalam kehidupan kami pada saat ini sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Ya Bapak Ibu sekalian, saya mengaturkan terima kasih atas pelayanan Bapak Daniel Kristanto MA. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan masuk di dalam doa. Terpuji nama-Mu ya Bapa, Engkau sudah memberkati kami semua sepanjang ibadah kami pagi hari ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Kau pakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah menyelenggarakan akan ibadah onsite pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu ya Tuhan yang telah menaburkan kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh meneguhkan, menguatkan kami semua, di mana saat-saat ini kami sedang berperang dalam keadaan situasi kondisi dunia saat ini ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak sendiri, kami beserta dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, sehingga kami boleh mengalahkan segala masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Pakai terus hamba-Mu ya Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Kau memakai dalam keluarga juga ya Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau menolong satu persatu dalam kehidupan mereka ya Tuhan di masa-masa saat sekarang ini. Tuhan, sehingga kami boleh terlepas dari segala tekanan-tekanan, beban-beban berat. Kami percaya karena kami beserta dengan Tuhan Yesus selalu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan negara kami. Ya Tuhan, pemerintah baik di daerah maupun di pusat. Tuhan, Kau memakai Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya, dan juga ya Tuhan para kepala daerah juga, supaya ya Tuhan dapat mengatasi segala masalah yang terjadi saat ini, sehingga percepatan penanganan COVID-19 ini ya Tuhan boleh terselesaikan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau juga menolong semua ya Tuhan, para petugas ya Tuhan, vaksinator yang saat ini sedang ya Tuhan menggalakkan vaksinasi untuk anak-anak remaja. Ya Tuhan, kiranya mereka semua boleh ya Tuhan terlayani sehingga pendidikan tatap muka ya Tuhan dapat dijalankan. Kami serahkan semuanya, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebentar, sidang Tuhan juga akan mengakhiri ibadah ini, dan kami semua akan pulang. Tuhan akan menyertai perjalanan kami, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita di dalam Kristus Yesus. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.